Selamat datang di channel Galeri Anak Gembala. Sekarang kita akan menuju ke peternakan sapi perah milik Mas Masud. Ikuti keseruan kita. Let's go. Mas. Ya, ini teman-teman, Mas Masud ya. Kita coba ngobrol-ngobrol sama Mas Masud. Ini di peternakannya Mas Masud ya, sapi perah. Jadi teman-teman, ini Mas Masud ini satu sosok anak muda yang menginspirasi kita semua. Beliau usianya masih muda tapi sudah berusaha sapi perah. Beliau punya 10 sapi perah, kemudian kemarin sempat ada Idul Adha itu sapinya banyak yang dijual untuk keperluan Idul Adha. Ya. Gimana pengalamannya beternak usaha sapi perah ini Mas Masud? Ya, pengalamannya banyak ya. Suka dukanya mungkin. Ya, suka dukanya banyak Mas. Ya, ada yang pernah mati. Ada yang mati ternyata. Jadi memang usaha itu memang Ya, Mas, sulit ya. Tapi tidak sapi yang mati itu bukan menciutkan niat Mas Masud untuk beternak sapi perah. Jadi, kemudian ini jam untuk memerahnya jam berapa Mas? Ya, kalau pagi jam 6, jam 7. Jam 6, jam 7. Sore Kalau jam sore setengah 4, jam 4. Oke. Kemudian kalau makannya sendiri Mas, ini makannya sapi ini makan yang sentrat atau yang organik Mas? Ya, semuanya Mas. Ya, Semuanya, sentrat sama rumput-rumputan. Oh, rumput-rumputan. Rumputnya nyari sendiri Mas? Iya. Nggak dicarikan orang lain. Iya Mas. Enggak ya? Cari sendiri. Oke. Biasanya kalau ini tips-tips ya Mas ya, tips-tips pemula yang pengen usaha sapi perah ini apa aja Mas tipsnya ya? Tipsnya jangan pantang menyerah Mas. Pantang menyerah ya? Iya. Ya pokoknya maju terus, pantang Iya. mundur gitu ya Mas Iya, ya? Mas. Kemudian kalau untuk proses pemerahan itu sendiri biasanya memakan waktu berapa lama? Ya, 1 jaman sama bersih-bersih. Oh, Tapi 1 jam. Oh, berarti kebersihan kandang itu memang menjadi satu faktor utama Iya. dalam ini ya, usaha Iya. sapi perah gitu. Iya. Oke. Biasanya kalau di perah itu berapa liter Mas per harinya? Ya, tergantung sapinya Mas. Ini punya saya 2 sampai 25 sampai 27 liter. 27 liter per harinya. Teman-teman, 27 liter per hari. Bisa dikalikan 1 liternya 10.000. Lumayan. Satu harinya itu kali 30 kali 1 tahun. Itu langsung balik modal. Insya Allah seperti itu. Jadi teman-teman, ini Mas Masud ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk supaya kita ini jangan putus asa dalam berusaha. Tadi mengatakan sapinya mati, tapi dia tetap fight, tetap usaha terus. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi ini proses supaya sapinya itu produktif dalam ASI? Ya, faktornya ya itu makanannya Mas. Yang hijauannya yang bagus ya. Kemudian Ya, konsentratnya harus ini Mas. Itu terus nggak gonta-ganti. nggak gonta-ganti. Kalau gonta-ganti efeknya seperti apa? Ya, itu sudah berkurang Mas. Oh, susunya, produksinya jadi berkurang. Kemudian kalau misalnya sapinya itu stres, itu apakah juga berpengaruh Ya. kepada produksi susu Mas?
Pengaruh mas. Berpengaruh sekali gitu. Iya. Oh, jadi produksinya kan ya, produksinya jadi berkurang banyak. Iya. Kebersihan juga mempengaruhi Iya, produksi iya. ASI enggak mas? Ya, Kebersihan kandangnya. ya kemudian pendukung mas. Oh pendukung. Sapinya jadi nyaman gitu Pak. Banyak sih mas. Oh banyak susu. Ketika sapi nyaman, susunya jadi Iya. banyak gitu. Jadi teman-teman, kalau kita mau memerah sapi, pastikan sapi kita sehat secara fisik juga mentalnya. Sore ini rencananya mau memerah susunya gitu. Baik, nanti kita ikuti keseruan kita. Ini nanti yang diperah ada berapa sapi mas? 2. Ada 2 sapi. Ini masih hamil. Oh yang ini hamil ini. Wah, ini teman-teman ya. Ini setiap hari digarap sendiri mas? Ya kalau pagi ditemenin bapaknya mas. Oh kalau pagi sama bapak. Ini dia pas sapinya dimandikan supaya kebersihannya terjaga. Jika kebersihannya terjaga itu nanti produksi ASI-nya itu akan meningkat. Jadi teman-teman, ini sebelum sapi itu diperah, ini ritualnya harus mandi dulu. Kalau sudah mandi nanti sapinya akan merasa lebih nyaman. Jadi nanti ketika proses pemerahan susunya itu nanti sapinya bisa lebih tenang. Nanti untuk proses apa? Pas proses perah itu sambil sapinya makan gitu mas? Iya mas. Sambil makan. Kalau nggak sambil makan gimana mas? Ya sapinya kurang tenang mas. Oh sapinya nggak tenang ya? Iya. Jadi memang harus mandi dulu, terus makan, baru sambil diperah gitu ya mas ya? Itu dia teman-teman. Jadi sebelum diperah itu pas sapinya harus dimandikan supaya bersih dan sapi merasa nyaman. Lalu kemudian dikasih makan. Nah, proses makan itu sambil Mas Masud nanti memerah susunya. Ini pakannya ini mas ya? Ini konsentrat apa Pelet mas. Oh pelet. Oh ternyata dikasih makan pelet. Ada takaran khusus mas untuk memberi makan sapinya? 4 kilo satu sapi mas. Oh satu sapi 4 kilo, berarti kalau ada 2 sapi yang mau diperah nanti berarti 8 kilo ya mas ya? Iya. Ini dicampur apa mas? Ini mineral. Oh mineralnya. Iya. Jadi pelet dicampur mineral. Itu apa mas? Ketela mas. Ketela. Iya. Itu sebagai campuran juga pakan mas? Makanan pendukung mas. Makanan pendukung. Biar tambah banyak susunya. Oh ternyata manfaat ketela salah satunya juga bisa menambah produksi susu pada sapi perah ini. Jadi selain makanan yang dari pelet kemudian yang ditambah dengan mineral, ini juga ditambah dengan ketela. Ini guys, jadi tidak semua sapi itu suka makan makanan yang kering-kering, harus ditambah air. Jadi buat teman-teman besok kalau misalnya mau memelihara sapi untuk perah itu harus memahami karakter dari sapi tersebut. Jadi ada sapi yang jenisnya dia memang
kurang minat untuk makan ketika yang diberikan atau yang disajikan itu dalam bentuk kering kayak tadi pelet dicampur dengan mineral ya. Ya, jadi pertamanya dipijat-pijat dulu biar isi, kemudian baru nanti mulai keluar ya. Ya, kita lihat teman-teman. Keluarnya banyak sekali. Lihat ya teman-teman ya. Jadi sebelum dimulai diperah itu dipijat-pijat tadi, kemudian itu dikasih apa mas tangannya mas? Minyak mas. Oh dikasih minyak goreng atau minyak? Goreng. Oh mau kasih minyak goreng supaya lebih lentur itu ya mas ya? Iya. Oke, jadi sebelum memerah itu tangan diolesi minyak goreng terlebih dahulu teman-teman supaya tidak kasat di tangannya, itu tidak kasat, jadi lebih lentur. Ya teman-teman, jadi ini ya banyak sekali produksi susunya. Ini sampai berapa lama mas biasanya merah susu ini? Apa sampai ini tempatnya penuh atau Susunya habis. oh, sampai susunya habis? Berarti waktunya cukup lumayan lama ya dalam memerah ini ya mas. Memerah susunya itu cukup lama ya. Lumayan mas. Butuh energi, butuh perasaan dalam proses memerah ini. Perasaan. Pernah mengalami sapinya marah ketika diperah mas? Pernah mas. Oh pernah? Nendang gitu. Oh nendang, pernah ketendang juga mas? Pernah. Jadi kalau nggak pakai perasaan itu sapinya bisa marah teman. Susunya teniki yuk langsung bisa dikonsumsi atau anu mas perlu diolah, perlu dimasak lagi atau gimana? Ya bisa dihangatkan dulu mas. Oh bisa Sampai hangat gitu. Oh dihangatkan terus nanti langsung bisa dikonsumsi mas? Bisa kalau doyan. Oh pernah nyoba mas? Pernah. Pernah. Iya. Rasanya seperti apa mas kalau pas langsung dicoba itu langsung Enak mas. enak ya? Iya. Gurih ya. Kendala-kendala apa mas kalau pas merah susu sapi yang paling merasa kesulitan dalam memerah sapi itu, kendalanya seperti apa sih? Dulu kalau baru lahir itu mas, kalau sapinya mengkal itu. Oh, mungkin masih merasa Iya, kesakitan ya pada Susunya masih keras itu mas. Oh ininya masih keras. Iya. Terus kalau misalnya menemui seperti itu, yang dilakukan seperti apa mas? Ya harus telateni mas, diperes gitu. Kalau nggak diperes sapinya tak basah gitu. Oh gitu. Jadi harus telaten pelan-pelan, atau ada pemijatan khusus mas? Enggak mas. Oh enggak ya, jadi enggak dipijat-pijat itu enggak ya. Jadi memang harus ditelateni aja. Iya. Ada teknik khusus mas untuk memerah susu sapi ini mas? Ya sapinya biar nyaman mas. Gimana caranya sapinya biar ini nggak gerak-gerak gitu. Oh iya. Jadi memang harus sapinya dibikin senyaman mungkin teman-teman, supaya kita dalam proses memerah susu sapinya itu kita juga bisa mendapatkan lebih banyak susu yang nanti dihasilkan dari sapinya. Ya, jadi teman-teman ini supaya tidak mendolimi anaknya ya, jadi anaknya tetap diberi kesempatan untuk menyusu pada induknya. Ya teman-teman, ini tadi kita sudah melihat proses pemerahan susu sapinya. Jadi ini nanti susunya diambil atau ada yang ngambil atau kita setorkan mas? Ada yang ngambil mas. Oh sudah ada yang ngambil ya? Iya. Itu pagi dan sore mesti ada yang ngambil ya? Iya mesti. Jadi setiap pagi dan sore ada yang mengambil susunya. Itu nanti disetorkan ke mana mas? Ke Getasan. Oh ke Getasan. Iya. Baru nanti dari Getasan dikirim ke Pabrik. pabriknya ya. Iya. Susu yang tadi sudah ditampung ini nanti dipindahkan dulu ke kan itu ya? Iya. Ke tempat susu, ya. tempat susu itu ya. Jadi teman-teman setelah dikasih makan pelet
tidak lupa ini sapinya dikasih makan rumput ya, dikasih makan rumput supaya nutrisinya tetap terjaga, jadi produksi susunya itu bisa lebih maksimal. Dikasih rumput teman-teman. Ya, itu tadi teman-teman keseruan kita menengok peternakan sapi perah milik Mas Masud di Tegal Rejo. Jadi teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kami supaya channel kami bisa lebih berkembang nantinya. Tetap ikuti keseruan kita di video-video berikutnya. Kalau ada salah dari saya mohon maaf. Semoga teman-teman sehat selalu.